Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Untuk video pembahasan kali ini, kakak akan membahas mengenai bagaimana kita menghitung nilai persediaan akhir dan HPP. Tapi di sini kita mau menggunakan sistem pencatatan persediaan dengan metode perpektual ya. Dan kita menggunakan 3 metode, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Oke, kalau di video kakak yang sebelumnya itu kakak sudah menjelaskan mengenai menghitung HPP dan persediaan akhir dengan sistem periodik ya, dengan 3 metode yaitu FIFO, LIFO. Di sini kali ini yaitu kakak mau juga menghitung nilai HPP dan persediaan akhir ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk kepada contoh kasus bagaimana kita menghitung nilai persediaan akhir dan HPP, kakak mau sedikit memberikan gambaran mengenai apa sih itu sistem pencatatan persediaan secara perpektual. Sistem pencatatan persediaan secara perpektual itu kita artikan sebagai sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu ya. Jadi nilai persediaan kita itu dapat kita ketahui setiap terjadinya transaksi ya. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu sistem pencatatan secara perpektual, ini adalah contoh ya, contoh transaksi ya yang terjadi selama sebulan ya. Di bulan Januari itu ada transaksi pembelian dan penjualan ya. Oke, di sini kakak menggunakan bantuan kartu persediaan atau kartu stok ya, agar memudahkan kita dalam menghitung nilai persediaan kita. Oke, di kartu persediaan ini ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini berisi tanggal terjadinya transaksi, kemudian kolom keterangan ini berisi transaksi apa yang terjadi, apakah pembelian atau penjualan. Kemudian di kolom masuk ini berisi tentang pembelian ya, transaksi pembelian, yaitu ada kolom jumlah, yaitu berapa jumlah pembelian, kemudian harga dari tiap harga dari per unitnya ya, dari jumlah ini, kemudian totalnya, yaitu total itu jumlah dikalikan dengan harga ya. Kemudian di kolom keluar ini ada kita mengisi, yaitu transaksi penjualan, itu ada jumlahnya, kemudian ada juga kolom harganya dan totalnya. Sedangkan di kolom stok ini berisikan tentang laporan stok ya dari transaksi yang telah kita lakukan, baik itu transaksi pembelian maupun penjualan. Oke, langsung saja kita masuk bagaimana kita menghitung HPP dan persediaan akhir menggunakan metode FIFO ini. Oke, ini adalah contoh kasus ya. Oke, yang pertama ini di tanggal 1 Januari 2018 ya, transaksinya itu persediaan awal ada 10 unit dengan harga per unitnya itu 30.000 dengan total 300.000. Oke, stok awal kita berarti kita tinggal kasih masuk ya tanggal 1, keterangannya itu stok awal. Di sini jumlah stoknya ini 10, harganya 30.000 dengan total 300.000. Kemudian di tanggal 4 Januari kita melakukan pembelian nih 24 unit dengan harganya 35.000. Jadi totalnya itu 840. Bagaimana kita membuatnya? Oke, ini kalau kita membuatnya. Oke. Ini ya. Oke, ini. Ini kita melakukan kan pembelian nih. 24, makanya di sini 24, harganya 35, maka totalnya 840. Kemudian di kolom stoknya ini kan tadi ada stok awal kita ya di tanggal 1 10 ya. Ini 10 dengan harga 30, jadi kita masukkan juga stok kita di paling atas ya. Paling atas, mengapa di paling atas? Karena nantinya kalau pada saat kita melakukan penjualan, nanti stok ini yang paling pertama kita keluarkan. Ini kan FIFO ya. Jadi kita harus mengurutkan ya sesuai dengan urutan tanggal transaksi terjadinya ya. Kemudian stok kita bertambah 24 nih, 24 karena tadi kita melakukan pembelian ini 24 dengan harga 35.000, jadi 845. Jadi stok kita itu ada 34 ya, keseluruhan sampai tanggal 4 ini stok kita itu ada 34 dengan harganya masing-masing itu 10 unit dengan harga 30 dan 24 unit dengan harga 35 ya. Inilah total keseluruhan dari 34 unit itu. Oke. Ini sampai di tanggal 4. Kemudian di tanggal 6. Ingat ini FIFO ya. Tanggal 6 kita melakukan penjualan 20 unit dengan harga 50 ya per unitnya. Totalnya itu 1 juta. Oke. Tanggal
26 kita melakukan penjualan. Maka di sini kalau kita melakukan penjualan bisa dilihat, nih kan 20 ya, kita melakukan penjualan 20 ya. Berarti perhatikan ya, ini di stok kita kan tadi ada dua ya, dua barang dengan dua harga, 34 barang dengan harga yang berbeda ya. Jadi kita keluarkan dulu yang stok awalnya kita ini, kan ini Vivo, jadi kita keluarkan yang barang yang pertama kali kita beli ya, barang stok awalnya kita dulu ini 10 unit. Kemudian karena ini kita sudah keluarkan 10 unit ya dengan harga 30 ini, ya di sini kita menggunakan bukan harga jual ya, kita di sini menggunakan harga yang ini, harga belinya atau harga perolehannya. Jadi harga jual ini ya, tiap kali ada penjualan itu kita mengabaikan harga jualnya, yang kita gunakan itu harga beli atau harga perolehannya. Oke, jadi kita keluarkan stok awalnya kita dulu 10, karena stok awalnya kita tadi sudah habis ya, kita keluarkan lagi stok kita 24 ini, kita keluarkan 10 ya, dari 24 ini kita keluarkan 10 di bawah sini, 20. Jadi kita melakukan penjualan 20 dengan dua macam harga yang berbeda, yaitu 10 unit dengan harga 30 dan 10 unit dengan harga 35, dan inilah masing-masing total harganya ya. Jadi stok kita itu tersisa di tanggal 6 Januari itu tersisa 14 ya. Kenapa tersisa 14? Karena ini tadi kan kita sudah mengeluarkan 10 dari 24 ini. Jadi stok kita di tanggal 6 Januari tersisa 14 dengan harganya itu ini 35.000. Jadi totalnya itu 490.000. Ini kalau metode Vivo ya. Ingat, barang yang pertama kali masuk, barang itu juga yang pertama kali kita keluarkan. Kemudian di tanggal 10 Januari kita lakukan lagi pembelian ini 20 unit dengan harga per unitnya 37.000 dan totalnya itu 740. Oke, di tanggal 10 kita melakukan pembelian lagi ya. Oke, karena kita melakukan pembelian berarti ini kita kasih masuk di kolom masuk ya, atau kolom pembelian 20 dengan harganya ini 37.000 per unitnya, jadi totalnya 740. Berarti di stok kita, karena kita melakukan pembelian, otomatis stok kita bertambah dong. Jadi stok kita bertambah 20 unit ya. Stok kita kan tadi ini di tanggal 6 Januari ada 14, tinggal kita kasih pindahkan ke tanggal 10 Januari ya, sesuai urutannya. Mengapa di 14 ini di atas? Karena nanti di 14 ini stok kita yang 14 ini, kalau kita melakukan penjualan lagi pasti ini yang nanti kita keluarkan pertama kali ya. Kemudian 20 ya, 20 dengan harganya ini 37.000 dan total harganya ini 740. Jadi stok kita di tanggal 10 Januari itu ada berjumlah 34 stok ya, 34 unit dengan dua harga ya, 35.000 dan 37.000. Kemudian kita lihat di tanggal 15 kita melakukan penjualan ini sebesar 16 unit dengan harga 38.000. Jadi kita abaikan saja harga jualnya ya, tiap kali ada penjualan yang kita gunakan itu harga beli dan harga perolehannya. Oke, tanggal 15 kita melakukan penjualan. Oke, jadi kita kasih masuk di kolom keluar ya, kolom penjualan. Kita melakukan penjualan berapa ya, 16 ya di sini. Jadi ini kita keluarkan dulu stok kita dulu yang ini, yang ada ya 14 ini kita keluarkan. Kalau sudah habis baru kita keluarkan stok kita yang berikutnya yang 20 ini. Ini kan 14 ya, 14 kita keluarkan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi dengan 2. Kita ambil dari sini ya yang berjumlah 20 ini kita keluarkan. Harganya itu berbeda-beda ya, mengikuti harga belinya ya, 14 dengan harga 35.000 dan 37 2 ya dengan harga 37.000. Jadi inilah yang kita jual 16 unit dengan dua harga ya. Kemudian stok kita tersisa di tanggal 15 itu ada 18, karena tadi di tanggal 20 ini kan kita sudah mengambilnya 2 ya. Dan di yang 14 tadi kan kita sudah jual semua. Oke, ini kita sudah jual 14, kemudian karena masih kurang makanya kita ambil di ini ya. Yang di 20 ini kita ambil 2, makanya tersisa 18 stok ya, 18 unit dengan harga 37.000. Jadi totalnya itu 666.000. Inilah stok kita di tanggal 15 ya. Nah, barang yang pertama kali masuk, barang itu juga yang pertama kali kita jual ya. Oke, kemudian di tanggal 19 kita melakukan penjualan nih, penjualan 10 unit dengan harganya 36.000 per unitnya. Oke, abaikan saja harga jualnya. Oke, kita perhatikan di sini saja. Oke, di kartu stoknya kita melakukan penjualan ya 10. Oke, jadi kita keluarkan ini stok kita yang 18 ya.
Ya 18 ini tersisa 18 tadi, di tanggal 15 ini kita keluarkan 10 nih. Kita keluarkan di sini 10, kita melakukan penjualan ya 10 dengan harganya itu mengikuti harga belinya atau harga perolehannya ya sebesar 37.000. Jadi totalnya itu 370. Jadi stok kita karena kita sudah keluarkan tadi 10, berarti stok kita tersisa 8 dong. 8 ya. Dengan harganya itu 37.000 per unit. Jadi totalnya 296.000. Oke. Kemudian kita perhatikan lagi di tanggal 25 Januari kita melakukan lagi pembelian 20 unit dengan harga 35.500 per unit. Jadi totalnya itu ada 710. Oke, ini kita melakukan pembelian. Oke, kita melakukan pembelian. Oke, ini pembeliannya 20 unit. Kita kasih masuk di kolom masuk ya, di kolom pembelian 20 unit, harganya per unitnya itu 35.500, totalnya itu 710, berarti akan menambah stoknya kita dong, ya. Tadi stoknya kita kan tersisa 8 nih, yang di tanggal 19 Januari, tinggal kita pindahkan ke bawah ini di 25 Januari, 8 ya, sesuai urutan ya. Urutannya 8, kemudian 20 ini, karena kita membeli lagi stok baru ya, 20, kemudian harganya itu 35.500 dengan totalnya 710. Jadi stok kita di tanggal 25 Januari itu ada 28 unit ya dengan dua harga. Dua harga itu ada 8 unit dengan harga 37.000 dan 20 unit dengan harga 35.500. Oke, kemudian di tanggal 30 Januari kita melakukan penjualan nih sebesar 16. Oke, abaikan ya harga jualnya. Oke, kita melakukan penjualan 16. Oke, 16. Ini kita melakukan penjualan 16. Kita kasih masuk di kolom keluar ya 16. Ini kita keluarkan dulu stoknya kita yang 8 ini. Ini barang kita yang pertama kita apa ini? Yang paling pertama ini kan 8 ya. Ingat, barang yang pertama kali kita beli, barang itu juga yang pertama kali kita keluarkan. Karena yang paling pertama ya, 8, makanya kita keluarkan 8 dari sini. Karena ini sudah habis ya. Jadi kita keluarkan lagi 8, kita keluarkan ini 8 dari 20 ini. Kita keluarkan 8 ya. Jadi ini harganya mengikuti harga belinya atau harga perolehannya 8 yang ini. Ini kita keluarkan dengan harga 37.000 atau kita jual ya. Kemudian 8 ini kita keluarkan dengan harga 35.500 ya mengikuti ini. Jadi stok kita tersisa 12 ya dari 20 ini. Karena kita sudah mengeluarkan 8. Jadi ini sampai dengan 30 Januari stok akhir kita ini tersisa 12. Oke, dengan total harga itu 426.000. Inilah yang nanti kita namakan dengan persediaan akhirnya kita. Inilah persediaan akhir ya. Kalau kita menggunakan sistem pencatatan perpektual ya, kita langsung mengetahui nilai persediaan akhir kita tanpa kita harus menghitungnya secara fisik. Beda ya, kalau kita menggunakan sistem pencatatan periode kita harus menghitungnya lagi ulang. Tapi kalau ini perpektual, jadi kita langsung mengetahuinya. Nilai persediaan akhir kita ini 426.000. Kemudian berapa total nilai HPP-nya? Oke, total nilai HPP-nya ini. Oke, begini saja. Kita totalkan. Ini 426 ini persediaan akhir dan total HPP-nya itu 2.164.000. Ini kalau kita menggunakan metode pencatatan perpektual dengan metode FIFO ya. Oke, ini FIFO. Sekarang kita mau masuk ke LIFO. Barang yang terakhir masuk, barang itu juga yang pertama nanti kita jual. Oke, ini LIFO ya. Ini kartu persediaan untuk LIFO. Ini transaksinya sama. Hanya nanti yang membedakan itu di nilai HPP dan persediaan akhirnya ya. Oke, stok awal. Oke, 10 ya. Harganya 30 ini. Total harga ini 300.000. Oke, kita mau menghitung nilai persediaan kita bagaimana sih kalau menggunakan metode LIFO ini. Oke, ini mulai. Oke, di tanggal 4 kita melakukan pembelian 24, harganya 35.000, totalnya 840.000 ya. Oke, pembelian 24. Kemudian kita kasih masuk di kolom ini ya, kolom masuk atau kolom pembelian ini 24 dengan harga 35.000 per unit. Jadi tinggal kita kalikan saja, jadinya 840.000. Kemudian di kolom stoknya ini ingat bahwa
LIFO itu barang yang pertama kali masuk, barang itu juga barang yang pertama kali terakhir masuk ya, terakhir masuk nanti kita keluarkan atau kita jual pertama kali. Makanya di sini barang kita yang baru masuk ini kita tempatkan paling atas. Karena nanti yang ini, yang 24 ini yang terakhir masuk, nanti kita jual yang pertama kali. Sedangkan barang kita yang di tanggal 1 ini nanti baru kita jual kemudian ya. Jadi ini yang kita jual nanti pertama. Makanya kakak mengurutkannya seperti ini. 24 ini barang yang baru masuk tadi kita tempatkan di atas. Kemudian yang 10 tadi ini kita tempatkan di bawah sini. Jadi total barang kita ini, stok kita ini ada 34 dengan dua harga yang berbeda. Harga 24 dengan 35.000, 10 dengan harga 30.000 per unitnya. Oke, inilah totalnya ya. Kemudian di tanggal 6 Januari kita melakukan lagi penjualan ya, 20 unit dengan harga 50.000. Ingat, abaikan harga jualnya ya, tidak usah digunakan harga jualnya. Yang kita gunakan itu harga belinya atau harga perolehannya. Ini kita melakukan penjualan sebanyak ini 20 unit ya di tanggal 6 ini. Maka kita kasih masuk di kolom keluar atau kolom penjualan ini, jumlahnya 20, harganya itu 35. Mana yang kita kasih keluar? Ini yang 24 yang tadi ini, yang terakhir masuk ini, karena ini kan LIFO, jadi barang yang terakhir masuk, barang itu juga yang kita keluarkan. Makanya kita keluarkan ini yang paling pertama, yang paling terakhir masuk ini yang kita keluarkan. Makanya 20 ini dengan harganya per unitnya itu 35.000 ya, mengikuti ini harga yang ini 35.000, totalnya itu 700. Makanya barang kita ini 24 kan tadi kita sudah keluarkan 20 nih, pasti tersisa 4 dong, 4. Jadi 4 ini dengan harganya 35.000, kita kalikan saja 4 dikali 35 berarti 140. Kemudian barang yang tadi ini, stok kita yang paling awal tadi ini, kita catat lagi di bawah ya, 10 dengan harga 30.000 dengan totalnya 300.000. Jadi ke total atau keseluruhan stok kita itu ada 14 unit dengan dua harga yang berbeda ya, yaitu 4 unit dengan harga 35.000, totalnya 140, 10 unit dengan harga 30.000 dengan totalnya 300.000. Oke. Kemudian di tanggal 10 ini kita melakukan pembelian lagi 20 unit dengan harga 37.000, totalnya itu 740. Oke, kita melakukan pembelian di tanggal berapa ya? Tanggal 10. Oke, di tanggal 10 kita melakukan pembelian. Pembeliannya itu 20 ya. Oke, 20 kita kasih masuk di kolom masuk atau kolom pembelian. 20 ya, bertambah dong karena kita melakukan pembelian. Kita bertambah 20 dengan harga 37.000, totalnya 740 ya. Oke, jadi stok kita ini yang 20 yang tadi baru masuk ini kita tempatkan paling atas. Oke, karena nanti kalau nanti kita melakukan penjualan ya, nanti kita keluarkan yang paling awal itu pasti ini, barang yang terakhir kita beli ini. Makanya dia ditempatkan di atas ya, 20 ini paling atas, 20 dengan harganya itu 37.000 per unit, jadi totalnya 740. Yang tadi 4 kan kita masih memiliki 14 stok ya, di tanggal 6 ini 4 dengan harga 35, tinggal kita turunkan saja 4 dengan harga 35.000, totalnya 140. Dan 10 ini yang tadi stok awal kita ini belum kita keluarkan sama sekali ya, masih ada ya, 10 dengan harga 30.000, jadinya 300.000. Jadi stok kita sampai tanggal 10 Januari itu ada 34 ya, dengan 3 harga yang berbeda. Ini bisa dilihat ini dengan 3 harga yang berbeda. Inilah totalnya ya. Oke, ini ya kalau LIFO. Kemudian di tanggal 15 Januari ini kita melakukan penjualan sebanyak 16 ya, 16 unit. Oke, tanggal 15 kita melakukan penjualan sebanyak 16. Oke, kita melakukan penjualan. Berarti kita kasih masuk di kolom keluar, kita melakukan penjualan sebanyak 16 ya. Oke, 16 ini kita ambil dari sini yang tadi ini 20 yang tadi ini, yang baru masuk tadi ini, karena ini LIFO ya, barang yang pertama, barang yang terakhir masuk, barang itu yang kita jual. Jadi kita ambil 16 dari 20 ini. Jadi 16 dikalikan dengan, karena kita mau jual 16 berarti 16 dikalikan 37.000 dari sini.
Ini 37.000-nya ini nilainya, nilai belinya ini. Jadi totalnya itu 592.000. Jadi sisa barang kita dari 20 ini kan kita sudah keluarkan 16, berarti tersisa 4 ya dari 20 ini. Jadi 4 dikalikan dengan 37.000 jadinya 148.000. 4 ini adalah barang kita yang tadi ini 4 yang ini, kemudian 10 ini adalah stok awal kita ya. Oke, inilah barang kita atau stok kita sampai dengan tanggal 15 itu tersisa berapa ya? 18 unit ya, dengan 3 harga, 4 unit dengan harga 37.000, 4 unit dengan harga 35.000, 10 unit dengan harga 30.000 ini. Oke, kemudian di tanggal 19 Januari kita melakukan penjualan 10 nih. Oke, tanggal 19 kita melakukan penjualan 10. Oke. 10. Oke, ini kita melakukan penjualan. Jadi kita kasih keluar dulu stoknya kita nih yang dari ini. Ini stok yang ini. 4 kita keluarkan ya. 4. Oke, ini 4 ini dengan harga 37. Kemudian karena sudah habis, baru kita keluarkan lagi stok kita yang berikutnya, yang 4 berikutnya ini. Ini 4 dengan harga 35.000. Oke, karena stoknya habis, maka kita keluarkan dari yang ini. Stok awal kita ini yang tadi di paling awal, baru kita keluarkan di tanggal 19, yaitu bernilai 2. Karena stok kita ini sudah habis, jadi tinggal kita keluarkan. Jadi 2 ya, dengan harga 30. Ini total harganya dari keseluruhannya, tinggal dikalikan saja. 4 dikali 37.148, 4 dikali 35.140, 2 dikali 30.000 jadi 60.000. Jadi stok kita, sisa stok kita itu di tanggal 19 itu tersisa 8. Dari ini ya, 10 ini karena tadi kita sudah keluarkan 2. Jadi 8 dengan harga 30.000. Jadi 8 dikali 30.000 itu sama dengan 240.000. Oke. Ini kalau menggunakan metode LIFO ya. Oke, kita lihat di tanggal 25 Januari lagi. Di 25 Januari ini kita melakukan pembelian nih. Pembelian 20 unit dengan harga 35.500. Totalnya itu 710. Kalau kita melakukan pembelian berarti stok kita bertambah dong. Oke, stok kita bertambah ya. Oke, kita kasih masuk di kolom pembelian ya. Untuk kolom ini, kolom masuk ya. Ini 20 dengan harganya 35.500, jadi totalnya 710. Jadi stok kita bertambah, yang tadi 8 ini di sisa stok kita di tanggal 19 ini kan ada 8. Jadi kita langsung kasih masuk ini. Paling atas ini yang 20 yang stok baru masuk ini. Mengapa seperti tadi? Karena ini LIFO, makanya dia paling atas, yang baru masuk itu paling atas, sedangkan stok lama kita simpan di bawah. Karena prinsipnya LIFO itu barang yang terakhir masuk nanti kita jual pertama kali, makanya kakak menyimpannya paling atas, karena nanti 20 ini nanti kita akan jual paling pertama ya, karena ini LIFO. Oke, jadi stok kita sampai tanggal 25 Januari ini ada 28 ya, dengan dua harga yang berbeda. Ada 20 dengan harga 35.500, totalnya 710, 8 dengan harga 30.000 per unitnya, totalnya 240. Oke, di tanggal 30 Januari 2018 kita melakukan penjualan nih sebesar 16 unit. Oke, kita melakukan penjualan sebesar 16 unit nih. Oke, jadi kita keluarkan dulu yang ini. Kalau kita melakukan penjualan, kita kasih masuk di kolom keluar ya, atau kolom penjualan 16. Jadi kita ambil yang ini ya, yang 20 ini, yang tadi kita baru beli, yang 20 ini, yang stok kita kan ada 28, jadi kita ambil 20 ini, kita pindahkan ke sini, kita keluarkan atau kita jual 16, berarti mengikuti ini harganya ini 35.500, jadi harganya itu 568.000. Oke, jadi stok kita itu dari 20 ini tadi kan kita sudah ambil 16, jadi tersisa 4 ya, 4 stok. Ada 4 barang yang tersisa. Jadi 4 dikali 35.500, 142, dan ditambahkan dengan stok kita yang tadi ini. Masih ada stok kita di 8 stok dengan harga 30.000. Oke, dengan harga total harga 240. Jadi kita peroleh nilai persediaan akhir kita itu ini. Ini nilai persediaan akhir kita itu bernilai ini 382.000. Ini kita jumlahkan ya dengan ini. Tadi ada 12 unit ya.
atau jumlahnya itu ada 12 dengan dua harga yang berbeda. Jadi nilai persediaan akhir kita itu 382, kemudian harga pokok penjualan kita itu sebesar 2.208.000. Ini kalau kita menggunakan sistem pencatatan persediaan LIFO ya. LIFO, oke. Ini sudah FIFO, LIFO. Sekarang kita masuk ke average atau rata-rata. Bagaimana kita menghitungnya? Oke, rata-rata transaksinya masih yang sama. Oke, kita lihat di tanggal 1 stok awalnya ya. Ini jumlahnya ada 10, harganya 30, totalnya 300. Kemudian di tanggal 4 ini kita melakukan pembelian 24.000, harganya 35.000, totalnya itu 840. Oke. Mana kita mau melihat bagaimana kalau ini? Oke, kita melakukan pembelian. Berarti tinggal, karena ini average, berarti tinggal kita rata-ratakan saja. Rata-ratakan maksudnya ini tadi stok kita ada 10, kemudian kita melakukan lagi pembelian kan 24, jadi tinggal kita jumlahkan 24 ini ditambah 10, jadi stok kita itu ada 34. Kemudian kita kita totalkan juga total harganya ini 24 dikali 35 kan 840, kemudian 10 dikali 30.000 kan 300. Jadi kita totalkan ini 840 ditambah 300.000, jadi nilainya 1.140.000. Jadi untuk mencari rata-ratanya itu tinggal kita bagikan saja total ini 1.140.000 kita bagikan dengan 34 ini jumlahnya ya, banyaknya barang kita bagikan, jadi harganya itu ini 33.529 ya. Inilah total harganya ya. Oke, ini kalau kita menggunakan rata-rata ya. Oke, kemudian di tanggal 6 ini kita lakukan penjualan 20. Oke, kita melakukan penjualan 20. Berarti ini di kolom keluar ya 20. Berarti tinggal kita ambil dari sini ya 34 karena kita sudah rata-ratakan. Inilah kalau average itu mudah ya. Kita tidak perlu memilah-milah ya. Tinggal dirata-ratakan saja, beda dengan kalau kita menggunakan metode FIFO dan LIFO. Tinggal kita ambil saja 20 karena kita jual 20 dengan nilainya yang ini 33, harga yang ini ya, yang tadi sudah kita rata-ratakan, jadi total harganya itu 670.580. Oke, jadi karena kita sudah menjual 20 berarti stok kita tersisa 14 dengan ini harganya ini 33.529, totalnya itu 469.406. Oke. Kemudian di tanggal 10 ini kita melakukan lagi pembelian ya, pembelian 20 unit dengan harga 37.000, totalnya itu 740. Oke, kita melakukan pembelian, berarti stok kita bertambah ya. Kalau kita melakukan pembelian, oke, masuk, kita kasih masuk di kolom masuk 20, harganya 37.000 dengan harga totalnya 740.000. Oke, ini tadi stok kita kan ada tersisa 14 ya, di tanggal 6 Januari ini 14 ini dengan rata-ratanya ini. Kemudian kita lagi melakukan pembelian di tanggal 20, makanya stok kita bertambah 34 ya. Kemudian kita totalkan lagi ini, kita totalkan lagi dan kita rata-ratakan lagi. Jadi kita totalkan, jumlahkan ini ya, total harganya dari dua barang kita ini 14 dan 20 ini. Kita 14 tambah 20 kan 34, kemudian 406 ditambah dengan 340 itu kan 1.209.406. Tinggal kita bagi 1 juta ini, 1.209.406 ini dibagi dengan 34. Jadi kita memperoleh rata-rata itu 35.571. Kemudian di tanggal 15 ini kita melakukan penjualan ini 16. Ingat, abaikan harga jualnya ya. Oke, kita melakukan penjualan ini 16, berarti di kolom keluar ya. Yang kita gunakan itu ini, harga yang ini yang tadi sudah kita rata-ratakan ya. Kita ambil 16 dari 34 ini. Oke, pindahkan ke sini 16, kita jual nih. Sisa 16 berarti dengan harga 35.571 ini. Kita ambil harga yang ini yang sudah kita rata-ratakan, totalnya 569.136. Jadi sisa stok kita dari 34 karena kita sudah keluarkan 16, berarti sisa stok kita itu 18 ya. Jadi total harganya itu ini, mengikuti harga yang ini yang tadi sudah kita rata-ratakan 35
30.571, jadi tinggal kita kalikan 18 dikalikan dengan 35.571, jadi hasilnya 640.278. Oke. Kemudian di tanggal 19 ya, kita melakukan penjualan sebesar 10 unit dengan harga 36.000. Oke, penjualan berarti kita catatnya di kolom keluar ya, karena ini penjualan, berarti kita melakukan penjualan 10 unit. Oke, tinggal kita ambil dari stoknya kita ini, kita keluarkan 10 lagi, kita jual 10 dan kita mengikuti harganya yang ini yang tadi kita sudah rata-ratakan. Ini 10 dikalikan dengan 35.571, totalnya 355.710. Jadi karena kita sudah jual 10 dari 18 ini, berarti stok atau barang kita ini tersisa 8 unit ya, dengan total dengan harganya 35.571 ya, mengikuti harga ini. Jadi total harganya itu 284.568. Oke. Kemudian di tanggal 25 ini kita melakukan pembelian nih 20 unit dengan harga 35.500. Totalnya itu 710. Oke, kita melakukan pembelian berarti karena kita melakukan pembelian berarti stok kita bertambah lagi. Kita catat di kolom masuk ya, 20 dengan harga 35.500, totalnya 710. Berarti stok kita yang tadi ini ada 8 bertambah lagi 20 ya, karena baru-baru kita melakukan pembelian ya 20. Jadi tinggal kita jumlahkan untuk mencari rata-ratanya. 8 ditambah 20 sama dengan 28.000, dan ini harganya ini harga 8 unit ini kita kalikan dengan 35.571, kemudian 20 ini kita kalikan 35.500 ini, jadi 710. Tinggal kita jumlahkan ini, totalnya 284.568 ditambah dengan 710, jadi totalnya itu 994.568. Jadi 994.000 ini kita bagikan dengan 28 ini, jadi kita dapat rata-ratanya tuh ini 35.520,29. Oke, inilah rata-ratanya. Kemudian kita melakukan penjualan nih 16 unit, jadi 40 ya, 40.000 HB kan harga jualnya. Oke, melakukan penjualan berarti di kolom keluar ya, 16 kita jual 16. Oke, kita kan stok kita ini di tanggal 25 Januari itu tersisa 28, kita jual lagi 16, kita keluarkan 16. Kita menggunakan harga ini, harga rata-ratanya yang ini yang tadi kita sudah peroleh. Ini 35.520, 16 ini kita kalikan 35.520 dikali dengan ini, jadi totalnya 568.325. Jadi karena kita sudah jual 16, berarti stok akhir kita tersisa 12 dengan harga 35.520,29. Jadi inilah total persediaan akhir kita, 12 unit dengan total harga 426.243. Ini merupakan persediaan akhir kita ya, persediaan akhir kita. Oke. Ini adalah persediaan akhir, sedangkan ini adalah nilai HPP-nya kalau kita menggunakan sistem pencatatan persediaan dengan average ya. Oke, inilah 3 metode pencatatan sistem pencatatan persediaan perpetual dengan FIFO, LIFO, dan average. Oke, sekian dulu ya pembahasan dari kakak mengenai sistem pencatatan perpetual ini. Semoga apa yang kakak berikan bermanfaat untuk adik-adik sekalian, dan jangan lupa ya di like, di subscribe, dan dibagikan apabila video ini bermanfaat untuk orang lain. Oke, sampai jumpa di video kakak yang selanjutnya. Dah.